Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan dengan santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan maupun kehidupan para pastor atau hamba-hamba Tuhan dan aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk menyalakan atau untuk subscribe channel ini dan menyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Nah, di edisi nomor 40 ini kita kedatangan seorang narasumber dari jauh, ini kalau dari tempat saya jauh, yaitu dari Makassar, Pendeta Dr. Daniel Ronda. Selamat pagi, Pak Daniel, di Makassar waktu pagi sekarang ini. Ya, selamat pagi, Pak. Saya sekarang netap di 2 kota, Pak. Di Jakarta terutama, paling banyak. Oh, terutama di Jakarta ya. Jadi sekarang ini basisnya di Jakarta ya, Pak ya? Jakarta. Tapi tetap mengajar juga di Jeffrey Makassar. Baik, baik. Silakan Pak Daniel mungkin bisa memperkenalkan diri. Ada hal-hal yang perlu diketahui mungkin oleh para pendengar dan pemirsa Ngopas, mungkin pelayanan atau mungkin keluarga. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Kian. Terima kasih atas undangan ini dan saya senang boleh berjumpa dengan para pemirsa yang setia menyaksikan YouTube ini. Saya memang seorang dosen teologi dan tahun 2016 lalu juga ada tugas tambahan baru Pak sebagai Ketua Sinode Gereja Kemah Injil. Wah, jadi, ini tugasnya berat nih kelihatannya dua-duanya nih. Sebuah gereja yang cukup menyebar di Indonesia mulai dari Medan sampai ke Papua. Jadi cukup menyebar di seluruh, dan memang majority atau mayoritas jemaat kita ada di pedalaman dan di desa-desa. Ada sekitar 70%-an. Puji Tuhan. Kalau total jemaat sekarang ada berapa Pak? Kalau di seluruh Indonesia 500 ribuan lebih ya. Wah. Kalau itu yang terdaftar ya. Jadi itu jadi itu di pedalaman-pedalaman, di perbatasan-perbatasan, dan sampai ya pokoknya di daerah-daerah yang terpencil kami menyebar. Wah, tapi luar juga biasa. ada di perkotaan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya pelayanan Gereja Kemah Injil begitu diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Nah, Pak Daniel, pada hari ini kita akan bicara mengenai satu topik ini yang sangat menarik, yaitu yang kita sebut sebagai pastoring the pastors, begitu ya. Ini sangat menarik sekali Pak, karena ternyata orang yang paling tidak terlayani secara pastoral di dalam gereja, ironisnya, itu adalah pastors, adalah para hamba Tuhan, begitu Pak. Apakah memang betul itu observasi Bapak? Mungkin silakan Pak. Iya, sangat benar sekali itu Pak Ken. Nah, jadi kita bicara dari konteks pengalaman pribadi, saya yang traveling banyak ke gereja-gereja di seluruh Indonesia, internal kami saja, minta maaf, ada 4.000-an gembala yang kami cover, tangani, dan layani. Tentu memang ada pengurus-pengurus di daerah. Namun jelas, memang kebutuhan terbesar daripada pelayanan gereja-gereja saat ini adalah kebutuhan pelayanan kepada para gembala yang memang kurang mendapat perhatian, sehingga mereka mendapat begitu banyak tantangan pergumulan, tapi mereka tidak memiliki semacam jalan keluar. Mereka memang tentu mendapat pelatihan-pelatihan, tetapi kadang-kadang yang mendengarkan mereka, yang memperhatikan, yang berempati kepada mereka memang sangat kurang sekali. Belum lagi ke gereja-gereja lain. Saya juga diminta jadi pembicara di gereja-gereja lain dalam percakapan, baik di gereja karismatik maupun gereja-gereja yang evangelical atau protestan lainnya, juga memiliki pergumulan yang sama. Menarik sekali ya Pak ya, karena justru orang-orang ini adalah orang-orang yang memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan semuanya yang mereka miliki untuk pelayanan Tuhan. Tetapi sekali lagi, siapa yang melayani mereka? Itu pertanyaannya. Dan seringkali para pendeta, para pastors, para hamba Tuhan menjadi orang-orang yang sangat lonely sekali ya Pak ya, kesepian kelihatannya di gereja. Apa betul Pak? Benar. Memang ini memang terbentuk ya, karena mereka dianggap sempurna, mereka dianggap orang yang sudah, kalau dalam
ilmu-ilmu dalam percakapan di marketplace, mereka dibilang sudah menjadi orang yang super ya, luar biasa, jadi sudah berbeda dengan kita. Jadi konsep-konsep seperti itu masih tersisa, sehingga mereka akhirnya memang mengalami kesepian. Dan ketika mereka tidak efektif, mereka didorong untuk menghadiri seminar-seminar, didorong untuk menghadiri pelatihan-pelatihan yang memang memenuhi kebutuhan intelektual mereka, tetapi kebutuhan emosional mereka, kebutuhan encouragement, dan untuk menjadi seorang teman yang mengerti keadaan dia itu memang sangat-sangat kurang mendapat perhatian dari sisi itu. Iya, iya. Dan kita melihat juga bagaimana para pastor, para pendeta juga seringkali bukan hanya merasakan kesepian, tetapi merasakan tidak terlengkapi juga karena ada begitu banyak kebutuhan yang ada di lapangan, apalagi pada masa pandemi ini tentunya ya, banyak pembesukan, banyak perkunjungan, banyak mungkin harus pergi ke mengkremasi orang atau mengubur orang begitu, dan mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki pelayanan atau tidak terlayani, sehingga banyak dari mereka pada akhirnya merasa kekeringan dan mereka tidak lagi merasa diberkati pelayanannya, atau bahkan juga banyak yang mungkin burn out dan undur mungkin dari pelayanan. Bukan begitu, Pak? Iya, saya rasa itu memang masalah yang dihadapi oleh para gembala kita di Indonesia juga. Tapi juga tentunya di berbagai tempat di dunia. Saya membaca beberapa buku-buku Carey Nieuwhof, seorang ahli kepemimpinan yang juga concern pada penggembalaan di Amerika dan Kanada. Mereka juga menyatakan itu salah satu musuh terbesar dan yang sering terjadi pada gembala globally, secara global itu memang burnout itu. Memang itu menjadi tantangan yang besar sekali. Tentu kompleks masalahnya, dan tetapi memang ini menjadi perhatian bukan hanya untuk sinode, tetapi juga perhatian dari mereka yang terdekat, yaitu majelis mereka, tim mereka. Dan ini yang perlu juga kita alamatkan podcast ini untuk menolong para gembala bagaimana mereka mengatasi pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Dan memang ada di gereja-gereja perkotaan yang mapan yang saya tahu, mereka memberikan cuti dan sebagainya, dan itu ada yang memanfaatkan dan itu yang menjadi refresh. Tapi ada juga gembala yang tidak mau memanfaatkan dan mereka merasa bersalah ya. Jadi akhirnya dia pergi minta ke temannya supaya pindah, supaya saya bisa melayani di tempat lain gitu ya. Misalnya dia tinggal di Makassar, dia berasal dari Jawa misalnya, dia hubungi temannya di Jawa, dia bisa, akhirnya dia bukan betul-betul istirahat, dia malah tinggal pindah tugas gitu ya. Pindah tugas aja. Sepertinya menyenangkan, sepertinya refreshing, bertemu orang baru, tapi sebenarnya dia tidak sedang mengisi dirinya. Itu yang sering terjadi. Itu kompleksitasnya memang ya Pak ya, karena sekali lagi itu dibutuhkan sebuah disiplin diri pada akhirnya untuk bisa beristirahat dan betul-betul lepas daripada apa yang dilakukan sehari-hari begitu ya. Tentunya tidak lepas menjadi orang Kristen, tetapi lepas daripada kegiatan-kegiatannya begitu loh. Dan saya juga memperhatikan kalau misalnya ternyata pas lagi pandemi seperti ini, ada begitu banyak hamba Tuhan yang justru mengalami lebih banyak lagi burnout. Sehingga diperlukan sekali lagi sebuah pelayanan kepada hamba Tuhan yang sangat intensional diberikan kepada mereka begitu ya. Kira-kira Pak, kalau misalnya Bapak ke lapangan gitu, simptom-simptom apa saja Pak? Gejala-gejala apa saja yang Bapak lihat dari para gembala-gembala ini? Tanpa kita menyebut nama tentunya, yang mana mungkin Bapak bisa rasakan bahwa memang ini adalah gembala-gembala yang memerlukan waktu untuk cuti atau memerlukan waktu untuk break, boleh dikatakan, dari apa yang biasa dia lakukan. Kira-kira simptomnya, gejalanya apa Pak? Jadi gejala yang terlihat memang dia menjadi sinis. Jadi kalau kita di pertemuan-pertemuan terasa sekali. Dia hadir secara badan dan secara ini, tetapi kalau lihat ini responsnya,
lihat pertanyaannya, memang dia menjadi orang yang sinis. Dan sinis itu terjadi memang karena faktor luka-luka yang ada, yang mendapat benturan-benturan dalam pelayanan, itu simptom yang kelihatan ya, sinis. Kemudian tentu burnout itu ya, menjadi sesuatu yang nampak sekali, keluhan-keluhan dia tidak efektif dalam pelayanan. Sehingga kalau kita melihat dan ketemu dengan BPJ, majelis maksud saya, mereka merasa bahwa Bapak Gembala ini mereka terjadi konflik, terjadi perselisihan, terjadi ketidakpuasan. Nah, ini yang nampak kelihatan. Kemudian yang ketiga memang juga masalah yang nampak yang besar itu adalah keluarga. Kemudian keluarga menjadi entah mereka merasa kompak, tidak puas, dan mereka pernah saya bertemu dengan satu keluarga gembala dan mereka langsung menangis berdua. Mereka merasa tidak dihargai, mereka sebut mendapat fitnah, mendapat gosip dan sebagainya. Mereka terlalu berat dan seterusnya. Nah, jadi ini yang sering terjadi. Jadi ibu-ibu gembala juga ini menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan juga, kan? Atau partner dari gembala itu dan keluarganya. Dan ini juga menjadi sesuatu yang perlu mendapat perhatian, karena ketika gembala tidak mendapat dukungan dari keluarga, dan itu akan menjadi bertambah ketidakefektifan mereka. Baik, karena itu adalah elemen yang paling penting sekali sebetulnya di dalam kehidupan seorang gembala, yaitu keluarganya. Ketika keluarganya tidak lagi mendukung, atau mungkin ada anggota keluarga yang pada akhirnya tidak ke gereja lagi, atau mungkin juga undur dari pelayanan, itu betul-betul akan mematahkan semangat seorang pastor, seorang pendeta, seorang gembala tentunya pasti di lapangan ya Pak ya. Dan kita melihat juga bahwa privilege untuk cuti ini ternyata tidak dimiliki oleh semua gembala ya Pak ya. Jadi ada gembala-gembala yang saya yakin Pak Daniel berpengalaman, karena banyak gereja-gereja Kemah Injil yang ada di daerah-daerah yang miskin, daerah pedesaan, yang tidak mungkin gembalanya itu cuti begitu Pak. Apa betul? Ya. Jadi memang cuti ini ada dalam peraturan. Jadi memang ada dalam peraturan gereja. Cuman memang ada beberapa kesan, misalnya mereka menggunakannya tidak efektif. Misalnya mereka memanfaatkan cuti itu, tetapi mereka mengatakan saya mau kerja rumah dulu, atau saya mau urus keluarga, atau saya ini. Jadi cuti itu tidak betul-betul dihargakan sebagai cuti. Sehingga mereka membuat planning-planning lain. Itu juga seperti mereka misalnya kalau cuti seharusnya liburan bersama keluarga, atau betul-betul memang hanya misalnya kalau saya cuti, saya mengambil buku dan hanya membaca saja, tidak melakukan yang lain. Atau hanya dengan keluarga senang menikmati dan ada retreat sedikit diri sendiri, tidak dilakukan. Mereka merasa oke, saya sibuk cari ini, dan itu yang sering terjadi juga. Jadi betul-betul tidak dimanfaatkan. Tidak memahami makna cuti itu sendiri. Iya, betul. Jadi sebetulnya dibutuhkan dua arah ya kelihatannya ya. Jadi di satu arah dari pihak gereja harus memberikan secara disiplin juga cuti kepada para gembalanya, tetapi juga gembalanya ketika cuti harus menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk beristirahat begitu loh. Untuk betul-betul melakukan sesuatu yang refreshing, yang pada akhirnya memberikan semangat kembali untuk mereka kembali masuk ke dalam pelayanan di dalam fase berikutnya tentunya ya. Betul. Ya, memang ini kompleks sekali juga, cukup kompleks Pak. Yang ada lagi kalau di perkotaan teman-teman saya ini tidak terbatas pada gereja kami, itu seringkali terjadinya begini, yang seperti yang saya bilang tadi. Begitu dia persiapan cuti, dia sudah hubungi teman-teman pendetanya di gereja lah, teman-teman waktu kuliah dulu mungkin,
di Iya, gereja-gereja iya, lain di kota lain, dia mulai iya. traveling untuk pelayanan lagi, memamerkan cutinya. Yang mana Iya, menurut saya oke untuk iya, misalnya dipakai di akhir pekan dan sisanya itu. Tapi kalau betul. dia terus sibuk dan terus mengisi, dia lupa mengisi dirinya. Iya, Mungkin betul. boleh juga Iya, dia diisi iya. memberkati di kota lain, tapi pada Hmm. saat yang sama dia harus membuat balance ya, bagaimana dia Ya, beristirahat. betul, betul, betul sekali, Pak. Betul. Nah, begini, Pak, penonton Ngopas di sini bukan hanya hamba-hamba Tuhan, tetapi juga para majelis, ada aktivis gereja yang juga bertanggung jawab sebetulnya untuk melakukan pelayanan pastoral ini kepada pastor mereka, gitu ya. Nah, kira-kira, Pak, apa saja yang gereja bisa pikirkan sekarang? Kita melihat dari sisi lainnya, gitu ya. Apa saja yang bisa gereja pikirkan untuk melayani para pastor? Pertama-tama mungkin, Pak, pertanyaannya ialah, apa saja sih sebetulnya kebutuhan daripada para pastor itu? Ya, kebutuhan memang para pastor gembala ini Hmm. cukup kompleks ya. Tentu Iya. ada kebutuhan-kebutuhan personal, ada juga Hmm. kebutuhan-kebutuhan khusus, ada juga Hmm. kebutuhan secara general. Memang Hmm. kebutuhan yang umumnya adalah apresiasi. Hmm. Sehingga memang saya menganjurkan para majelis Hmm. dan juga aktivis gereja memberikan semacam apresiasi. Dan Hmm. gereja-gereja di perkotaan sudah baik. Kalau di gereja-gereja saya lihat di Amerika, saya tidak tahu di Australia, Hmm. memang ada namanya hari apresiasi untuk Hmm. para gembala dan seterusnya. Saya rasa itu mulai dikembangkan gereja-gereja kota di Indonesia untuk mengapresiasi gembalanya, menyatakan terima kasih dan sebagainya. Karena mereka berpikir, Ya. majelis kadang-kadang berpikir bahwa mempersiapkan khotbah itu kadang-kadang bukan dianggap kerja. Berdoa itu bukan dianggap kerja. Jadi setelah yang dianggap kerja oleh majelis ini dalam konteks gereja saya, kalau dia pergi Ya. keluar, Hmm. ya, kalau dia keluar kunjungan itu baru dianggap kerja. Hmm. Jadi baru dianggap ada sesuatu kegiatan fisik, kegiatan ini baru dianggap kerja. Sehingga mereka mengatakan, wah gembala kok enak sekali ya hari Minggu khotbah 30 menit, 40 menit. Wow, luar biasa dia kerjanya sangat sederhana katanya ya. Sederhana. Jadi itu yang sering kali kita perlu beri pencerahan kepada Hmm. Hmm. majelis, pada jemaat bahwa mereka memiliki peran yang berat. Mereka harus menjadi pendoa syafaat, mempersiapkan firman Tuhan ya. Hmm. Kemudian menjadi orang yang care karena memberikan counseling saja dalam 30 menit itu menguras semua Ya. pengetahuan emosi kita, kalau apalagi mereka menangis ketika kita Hmm. menunjukkan empati saja itu Hmm. sudah rasanya exhausted sekali, capek Ya. sekali rasanya kita sebagai Betul. gembala. Dan ini Betul. perlu pencerahan-pencerahan di apa namanya kepada majelis bahwa ini bukan pekerjaan ringan untuk menolong manusia dan Ya. tapi Ya. itu yang perlu mendapat perhatian dari majelis apresiasi. Hmm. Hmm. Selain apresiasi, mungkin yang Bapak pikirkan lagi, kira-kira ada hal lain yang bisa dilakukan oleh majelis atau pemimpin gereja untuk melayani para hamba-hamba Tuhannya? Ya, saya rasa memang ini kedua belah pihak ya, tapi ini menjadi Ya. kebutuhan juga, yaitu persahabatan. Hmm. Jadi Hmm. saya selalu melihat beberapa literatur-literatur tentang pengembalaan, bagaimana gembala-gembala di mega church itu memiliki sahabat-sahabat untuk ngopi bareng, ketemu bareng ya Hmm. dengan Ya. orang-orang kunci dan sebagainya, key leaders atau orang-orang yang memiliki potensial untuk kita ajak dalam pelayanan. Saya rasa itu juga menjadi kata kunci penting dalam seorang gembala. Jadi gembala pada sisi lain harus memberikan diri mereka terbuka, approachable, dapat didekati oleh para majelis, dan pada majelis kemudian juga mulai melakukan pendekatan-pendekatan personal, tapi jangan di-abuse persahabatan ini. Artinya Ya. Ya. gembala jangan sampai meng-abuse persahabatan ini, lalu akhirnya ini yang ya ini pengalaman, tapi saya ini majelis banyak menjauh karena ketemu dengan majelis Hmm.
cerita susahnya, susah, belum punya ini, mobilnya tua, belum diganti, dan Ya, sebagainya. ya, ya. Dan mau apa, anak kebutuhannya ini. Jadi ini kebutuhan keluhan-keluhan. Nah, jadi Hmm, akhirnya majelis juga agak hmm, merasa, saya kan mau berteman, bukan mau seperti di abuse ya. Persahabatan ya, itu kita merasa seperti tidak nyaman ya ketika betul. seseorang menciptakan rasa bersalah kepada Hmm, orang yang kita layani. Karena hmm, kita merasa dia bertanggung jawab atas kebutuhan kita. Saya ya, rasa itu yang harus kita juga hindari para gembala, hmm, untuk ketika kita bersahabat dengan mereka, kita hmm, tidak memakai menjadikan kebutuhan kita, permasalahan kita sebagai sesuatu yang memang betul hmm, itu menjadi kebutuhan kita dan masalah kita, tetapi di atas segalanya itu bukan itu sebenarnya kata kuncinya. Kalau kita hmm, memiliki relasi yang begitu bagus dengan para majelis dan mereka tahu apa yang kita kerjakan, mereka akan berkorban lebih lagi. ya, ya, Mereka akan memiliki rasa sakrifisialnya hebat sekali. Dan itu hmm, pengalaman saya waktu di Makassar, saya hmm, waktu jadi dosen, saya juga bergabung di sebuah gereja hmm, untuk membantu mereka. Ketika kami melakukan persahabatan yang begitu baik, mereka hmm, mengerti. hmm, Mereka mengerti dan mereka tahu apa yang terjadi. Mereka ya. sendiri support tanpa kita harus meminta. Secara natural ya Pak ya. Ya secara natural. Dan Ya, saya ya, katakan ini saya tidak mau kalian merasa bahwa persahabatan ini karena saya membutuhkan kalian, enggak. betul. Tapi ini memang murni betul-betul kita bicara visi pelayanan. Dan Hmm, kemudian kalau hmm, dia kemudian tergerak memberi, hmm, dan itu berkat, ya itu kita hmm, bersyukur pada Tuhan karena memang itu wajib mereka. Jadi ya, memang kita mendorong para majelis kita, para hmm, orang-orang aktivis potential leaders ini yang ada dalam gereja hmm, untuk mulai mau bersahabat dengan para gembala. Gembala hmm, butuh sahabat, butuh teman, hmm, tapi pada sisi lain para gembala juga tidak mengabuse, menyalahgunakan persahabatan ini untuk hmm, hal-hal kepentingan dirinya mereka sendiri. Itu hmm, juga yang hmm, menjadi catatan, itu yang sering kali terjadi. Banyak saya ya, misalnya berkhotbah di satu perusahaan, ya, saya tidak sebut, di suatu perusahaan mega yang mega lah, besar lah, ya, perusahaan besar. Saya sangat awet sekali dari tahun 2004 sampai sekarang saya masih terus ya, berkhotbah, Pak. Dan owner dari perusahaan itu bilang begini, ya, satu-satunya pembeda Pak dengan yang lain adalah apa? hmm, Bapak begitu kasih nomor WA, langsung merasa dia hebat khotbahnya, langsung cerita kebutuhan pelayanannya, langsung ya, proposalnya jalan. Dia merasa ya, tidak nyaman gitu ya. ya, ya, Dia tidak ya, merasa ya, tidak nyaman. Loh, kita ini kan baru kenal, baru diundang kok sudah nagih gitu ya. ya, Nah, istilahnya ya. saya banyak dibantu juga, STT kami banyak dibantu. Tapi Hmm, ketika mereka berkata, saya hanya sharingkan hmm, cerita-cerita, lalu dia bilang, apa yang kami bisa bantu? Saya hmm, katakan ketika mereka berkata apa yang bisa dibantu, saya mulai hmm, apa yang menjadi beban dari ya, Bapak dan Ibu. Ketika dia bilang betul. saya terbeban beasiswa, maka saya berikan itu. Saya tidak Hmm, mau cari yang lain yang menjadi hmm, beban panggilan dia. Dan itu hmm, contoh bagaimana fellowship itu bertahan, persekutuan hmm, persahabatan itu bertahan, karena dia tidak merasa bahwa dia dimanfaatkan sebagai perteman. Tapi justru sang gembala memberi berkat buat dia lewat doa, lewat encouragement, lewat firman Tuhan dan seterusnya. hmm. Tapi hati-hati juga. Ada Ya. juga jemaat yang komplain karena dibombardir terus siang dan malam dengan ayat. Jadi Jadi harus harus tahu juga bagaimana memberikan jeda ya Pak ya. ya, Tapi itu luar biasa. Itu juga salah satu catatan yang saya tulis juga bahwa salah satu yang mungkin kita harus ingatkan diri kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pastors ialah bagaimana kita tidak melihat sekali lagi jemaat atau mungkin orang-orang yang kita layani sebagai objek begitu ya. betul. Tetapi Itu benar bagaimana sekali. kita betul, bagaimana kita bisa bersahabat dengan mereka secara genuine, secara tulus begitu. Dan juga memang ingin mendorong mereka untuk mereka bisa terus berjalan melangkah bersama-sama dengan Kristus.
itu adalah sesuatu yang jauh lebih penting dibandingkan mungkin dengan support yang mereka berikan kepada kita mungkin pada akhirnya. Saya rasa itu sesuatu yang sangat-sangat penting sekali untuk setiap hamba Tuhan. Nah, Pak, mungkin kalau misalnya ada lagi, Pak, kira-kira saran apa yang Bapak bisa berikan kepada majelis atau kepada pemimpin-pemimpin gereja agar mereka boleh sekali lagi memperhatikan dan melayani para gembalanya? Kira-kira ada yang lain, Pak? Jadi begini, dalam pengalaman dan tentu juga ada literatur-literatur yang mau saya baca, tapi ini pengalaman lebih banyak ke apa yang terjadi di lapangan. Silakan, Jadi Pak. ketika gembala mengalami ada kesalahan atau kekurangan, memang itu agak riskan kalau nanti majelis menunggu rapat. Jadi dia tunggu rapat sebulan sekali di gereja. Nah, itu kadang-kadang miskomunikasinya banyak. Jadi dia bilang dah numpuk ke dia simpan kesalahannya. Nah, nanti tunggu. Mereka bilang tunggu rapat majelis. Nanti kita akan bahas gitu ya. Nah, ketika disampaikan komplain-komplain, kebetulan gembalanya lagi emosional, kebetulan lagi tidak stabil, kebetulan lagi punya masalah, tidak diterima dengan baik, sehingga terjadilah ketegangan yang cukup tinggi. Bahkan rapat akhirnya menjadi panjang sampai jam 2 pagi. Ya, ini sering. Saya tidak tahu sekarang ya, dari jam 7 malam sampai jam 2 pagi bisa begitu rapatnya. Karena ketegangan ini ya. Nah, saran saya sekali lagi buat para majelis, jika ada hal-hal yang sangat penting untuk gembala perbaiki, evaluasi, approach secara personal. Personal approach dulu. Sebagaimana Yesus sendiri ya menasihati 4 mata ya. Walau itu tidak hanya bicara dosa, tetapi mungkin bicara hal-hal yang berhubungan dengan efektivitas dan sebagainya. Mungkin ada gembala yang kadang-kadang kurang jalur formal, kurang jalur komunikasi atau apa, ada kelemahan-kelemahan. Nah, gembala majelis dalam hal ini langsung approach. Nah, tentu pada sisi lain gembala juga harus belajar menerima. Nah, jangan mungkin Pak Kian sudah ada juga tips bagaimana menghadapi kritik, menghadapi nasaran ya itu kan betul. Nah, ada gembala yang memang telinganya tipis ya. Telinganya tipis ya. Begitu diberi kritik dia marah ya. Nah, kita harus bedakan mana yang kinerja yang dibahas dan mana yang personal. Dan kalau kinerja tentu kita bersyukur karena kinerja itu penting untuk kita dievaluasi, diberi masukan dan seterusnya. Jadi pendekatan 4 mata atau pendekatan informal, pendekatan lobby itu penting sekali bagi majelis sehingga atmosfer di rapat itu betul-betul sudah terselesaikan. Ketika kemudian awal bulan terjadi misalnya di sebuah gereja lokal ada rapat bulanan awal bulan itu memang betul-betul sudah terselesaikan ganjalan-ganjalan itu, tinggal kita bicara program-program dan itu hal-hal yang penting yang kita perlu maju sehingga progresnya bagus, diksi kata-kata dan komunikasinya menjadi sehat dan ini yang dibangun. Jadi majelis harus juga membangun diksi yang sehat, diksi yang baik. Pada sisi lain tentu gembala juga harus memberi keteladanan dalam berkata-kata. Jadi kalau dia memang kadang-kadang justifikasi majelis itu begini. Gembala ini juga suka hajar ngomong sembarang juga. Jadi kita juga main hajar sembarang juga. Dibalas lagi. Nah itu kadang-kadang kita juga waspada dengan karena memang apa yang kita akan sampaikan, mereka juga akan menirunya. Jadi mereka merasa itu terjustifikasi. Oh di gereja boleh rupanya begini. Kalau kita padahal mungkin kita berpikir hanya pendeta yang boleh ngomong kasar. Padahal zaman baik. sekarang. Jadi tadi saya catat beberapa hal ya. Apresiasi pertama-tama dari majelis, dari pemimpin gereja ya. Kemudian juga personal approach juga ya Pak ya. Bagaimana hubungan itu penting sekali, relasi itu penting.
dan juga bagaimana personal approach di dalam masalah-masalah yang terjadi di dalam gereja. Dan kalau misalnya memang perlu dibicarakan, kita bicarakan empat mata terlebih dahulu, bahkan sebelum Betul. juga kita bawa itu mungkin ke rapat majelis atau bagaimana. Jadi ada sebuah pendekatan personal yang harus dilakukan terlebih dahulu. Wah, terima kasih banyak, Pak. Ini saja sudah cukup banyak. Nah, begini Pak, sekarang permasalahannya. Untuk kedepannya tentunya tidak selalu gereja mempunyai majelis atau pemimpin Kristen yang kuat. Dan gembala di sana datang sebagai seorang pemimpin Kristen yang harus memberikan contoh. Nah, seringkali gembala tidak mendapatkan hal-hal yang kita harapkan secara realita ya. Karena sekali lagi, apakah kebutuhan daripada gereja itu tidak mencukupi, ataukah mungkin juga kualitas daripada para pemimpin yang tidak sampai ke sana untuk memperdulikan gembala. Nah, kira-kira hal-hal apa, Pak, menurut Bapak yang gembala bisa lakukan kalau begitu di tengah-tengah situasi yang seperti demikian, di mana boleh dikatakan pemimpin gereja tidak terlalu rohani atau tidak terlalu tinggi kerohaniannya, dan gembala perlu untuk terus melayani tanpa merasa ada burnout dan tanpa juga melalui hal-hal yang sulit di dalam kehidupannya, sehingga pada akhirnya dia tetap berjalan begitu Pak ke depannya. Kira-kira ada pendekatan-pendekatan apa yang bisa disarankan oleh Pak Daniel? Memang saya senang dengan pendekatan yang disebut seorang pemimpin gembala itu perlu mengembangkan seni memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu. Self leadership itu penting sekali. Kenapa penting? Karena ketika dia memimpin dirinya sendiri, mampu memimpin dirinya sendiri, maka dia akan beres dengan dirinya sendiri terlebih dahulu. Karena begini, ketika kita masuk satu gereja, kita pasti akan diberikan stereotip oleh orang-orang pendahulu, orang-orang yang yang sudah pernah melayani di situ. Nah, jadi stereotip itu seperti apa? Ini contoh pengalaman yang kami temukan. Misalnya mereka bilang begini, ingat itu ya, di gereja itu tuh majelisnya kepala batu semua. Majelisnya itu, aduh, luar biasa. Hati-hati, terutama tuh yang si A itu. Itu dia rasa dirinya dengan kekayaannya diatur semua tuh. Semua. Nah, terbentuklah stereotip. Waktu kita datang, kita mulai mencoba menyusun khotbah-khotbah yang mulai misalnya saya datang bukan karena kekayaan saudara. Jadi dia mulai terbentuk dengan peranggapan yang sudah didengar sebelumnya. Nah, saran saya sebagai pemimpin dalam menolong, memang betul mungkin dia pernah usir gembala, dia pernah tidak mau mendukung pelayanan, dan tidak sesuai dengan komitmen dan apa yang Tuhan berkati dia dan semuanya. Tetapi kita mulai memperbaikinya dengan menghilangkan dulu stereotip. Dia adalah, kata Tuhan, adalah manusia juga yang perlu dilayani, manusia berdosa yang perlu dibentuk dan dilayani. Jadi seorang gembala harus menghilangkan stereotip tentang siapa majelis ini, tapi mulai dengan pendekatan kasih. Pendekatan kasih inilah jauh lebih efektif daripada pendekatan-pendekatan misalnya langsung mencoba menjawabnya dengan misalnya, ini kayaknya perlu seminar. Ini perlu datangkan dosen saya Pak Kian dari Australia. Wah, dia jago jawab ini. Jadi seolah-olah kita mau menembak, jadikan Pak Kian untuk membentuk orang itu. Jadikan Pak pembicara A datang dari kota lain untuk membentuk. Nah, kita tahu sekarang bahwa pengetahuan itu tidak lagi dari atas ke bawah, sudah mereka dapati. Mereka bukan tidak tahu. Majelis ini bukan tidak tahu tentang bagaimana dia harus mendukung pelayanan dan mendukung pengembalaan dan sebagainya. Tapi mereka ingin mendapat sesuatu yang atmosfernya. Atmosfer dari itu. Nah, ketika saya mendapat seorang dosen yang sangat terkenal, sangat luar biasa membentuk saya, itu namanya justru seorang pendeta GPIB Paulus Jakarta yang sangat terkenal dulu, namanya Paulus Rumpak. Dia dosen tamu mengajar tentang pengembalaan. Pada waktu dia menjadi gembala di GPIB Paulus di Jakarta, ini contoh yang sudah lama,
pendeta yang terkenal namanya Pendeta Abineno, yang banyak Bapak Ibu kita baca bukunya di BPK ya. Dan pendeta satu lagi itu terjadi konflik yang luar biasa. Akhirnya mereka keluar, mereka memutuskan mencari orang yang netral, Pak Paulus rupa. Dan ketika Pak Paulus ini tiba di gereja ini, mereka katakan begini, wah jemaat ini keras, jemaat ini kepala batu, jemaat ini tokoh-tokoh pejabat-pejabat, menteri, ada yang jenderal, ada yang ini. Susah kalian, kamu pasti 3 bulan akan dipecat. Ternyata dia bisa bertahan sampai 2 periode. Loh, kenapa? Padahal itu gereja elit di sebuah kota elit di Jakarta saat hari ini. Kenapa dia bisa bertahan? Karena dia datang untuk mencari yang terluka. Karena dalam masa transisi, jadi setelah kita self leadership kita mengidentifikasi mengapa mereka tidak mau concern, mengapa mereka tidak mau terlibat. Jangan-jangan mereka terluka dalam hubungan relasi dengan gembala yang terdahulu. Nah, disitulah mereka fungsi mendengarkan, fungsi menolong, memperhatikan. Nah, di situ. Ketika mereka kemudian mendapat trust, ketika trust, gembala boleh buat apa saja. Datangkan Pak Kian, datangkan siapa aja, di tema apapun dia akan senang mendengarnya ya. Begitu dia mendapat trust, begitu dia mendapat gembalanya, dia bilang saya dapat mempercayai gembala saya. Dan apa yang dia bawa, orang yang dia bawa ini, apapun kerasnya omongan, saya percaya bahwa Bapak Gembala ini kasih makanan yang baik untuk saya. Tapi kalau dia tidak trust, siapapun orang baik pun yang datang dia cuekin ya. Dia cuekin ya. Jadi seperti itu kira-kira Pak Kian. Baik, terima kasih banyak Pak. Wah, ini luar biasa nih ya. Saya juga mendapatkan satu pelajaran nih. Jadinya diingatkan sekali lagi bagaimana sebetulnya pelayanan kita sebagai seorang hamba Tuhan itu adalah untuk melayani mereka yang terluka, mereka yang terhilang. Mereka yang mungkin sekarang ada di dalam keadaan di mana mereka sudah menjauh dari Tuhan. Kita ingin membawa mereka kembali dekat kepada Tuhan. Dan di situ nanti pada akhirnya berlahirlah sebuah trust. Lahir sebuah trust yang pada akhirnya akan menjadi sebuah hubungan yang dekat antara seorang gembala dengan seorang jemaat atau seorang pemimpin gereja. Puji Tuhan, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ini saja sudah banyak sekali PR yang harus kita lakukan. Kita bersyukur sekali. Kita berterima kasih buat Pak Daniel yang sudah memandu kita dan memberikan insight-nya dari pengalaman dan juga dari apa yang sudah dilalui dealing dengan gereja, baik itu dengan gereja dari Kemah Injil maupun juga dari gereja-gereja lainnya. Kami sungguh bersyukur sekali untuk waktu Pak Daniel. Boleh minta dengan hormat Pak Daniel berdoa bagi para gembala-gembala yang mendengarkan, supaya mereka pun juga bisa terus dilayani, dan mereka terus bisa memberitakan Injil, mereka terus bisa melayani mereka yang terhilang, supaya banyak orang boleh diselamatkan di dalam Kristus. Boleh Pak, minta tolong Pak, dengan hormat. Terima kasih. Kita berdoa, terima kasih, suatu kehormatan boleh bersama-sama dalam acara ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk para gembala kami, baik yang mendengarkan, yang menyaksikan, maupun yang mungkin belum mendengarkan, tapi mereka adalah orang-orang gembala di ujung tombak pelayanan yang mencari jiwa-jiwa yang terhilang, terlebih daripada itu merawat jiwa-jiwa yang ada dalam gereja. Pekerjaan yang begitu mulia. Tapi seringkali gembala menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi. Oleh sebab itu kami berdoa, Tuhan tolonglah para gembala kami. Kuatkan mereka, hiburkan mereka, beri mereka insight, hikmat, kekuatan, dan mampukan mereka menghadapi tantangan-tantangan. Dan biarlah Tuhan membentuk mereka sebagai pribadi pemimpin yang siap membayar harga. Tapi pada saat yang sama, Tuhan akan memberikan penguatan-penguatan dalam kehidupan mereka. Dan percaya bahwa Tuhan akan memampukan mereka melayani. Tapi juga Tuhan, lawatlah mereka. Kalau ada luka-luka, pergumulan-pergumulan, kekecewaan, burnout, Tuhan jamah mereka. Tuhan tolong. Berkati pasangan-pasangan mereka, berkati keluarga mereka, anak-anak mereka, bertumbuh yang sehat dalam situasi yang tidak kondusif pun. Mereka boleh bertumbuh dan tetap setia dalam gereja dan mendukung pelayanan. Berkati Tuhan akan Pak Kian dalam pelayanan di Australia. Tuhan berkati dia dan keluarganya. Podcast ini telah menjadi berkat bagi
murid-murid hamba Tuhan, majelis, dan semua yang menyaksikan. Kiranya Tuhan sendiri terus akan memakai pelayanan ini. Berkati para pendengar kami, penonton kami, limpahkan segala yang baik. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik.